Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nukabbiruh wa naqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm min a'zamil ayyam, walladzi ahalla lana fihi at-ta'am wa harrama 'alaina fihi as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, 1 bulan penuh kita menjalankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ibadah puasa kita menahan lapar dan haus. Begitu pula di dalam ibadah puasa kita nahan emosional, syahwat yang terkait dengan cinta kepada dunia. Tentu kesemuaannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menegaskan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah bilangan, walitukabbirallah, dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang telah diberikan petunjuk kepada kalian semua. Wala'allakum tashkurun, dan semoga kalian semua bersyukur. Di dalam kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, pendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu
tidak lain dan tidak bukan, tidak memiliki kepentingan apa-apa, hanyalah kita ingin menjadi hamba yang mulia, lebih terutama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah. Di dalamnya imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ikhtilaf yang dinamakan walitukmilul iddata, menyempurnakan bilangan bulan, penuhnya adalah 1 bulan. Untuk menyempurnakan bilangan 1 bulan, ya ada khilafiyah menggunakan hitungan hisab, ada pula menggunakan hitungan dengan ru'yah. Ru'yah secara kasat mata terlihat nampak, hisab dengan hitungan falakiyah. Terkait mengenai menyempurnakan, apakah itu hisab atau pula ru'yah, di situ adalah ijtihadiyah yang pasti memiliki satu kesamaan, adalah walitukmilul iddata, untuk menyempurnakan bilangan bulan. Yang terpenting di dalam menyempurnakan bilangan bulan, jangan sampai menyempurnakannya ini mengada-ngada. Misalnya, menyempurnakan bilangan bulan sudah kelihatan dari angin. Itu kan namanya sudah hanya sebatas firasat dan perasaan. Anginnya sudah gede, atau pula ombaknya sudah gede. Mungkin dia punya suara burung, binatang sudah pada datang. Bukan itu dalam bentuk bilangan bulan, tetapi yang pasti bentuknya hisab, bentuknya ru'yah, itu adalah ijtihadiyah yang paling utama dan ijtihadiyah yang paling sempurna. Menyempurnakan dengan memiliki satu keyakinan, di dalam keyakinannya adalah yang memiliki dasar. Walitukabbirullah, sesudahnya kita menyempurnakan bilangan bulan, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakbir, membesarkan, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walitukabbirullah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma hadakum, atas apa yang telah diberikan petunjuk kepada kalian semua. Kenapa kita harus menggemakan takbir di akhir bulan Ramadan? Banyak makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakbir sesudahnya kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, adapun takbir di dalam bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri, bilangannya berbeda, ya, berbeda dengan bilangan takbir hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Adha disebut dengan hari raya agung, hari raya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kepada kita untuk melakukan takbir selama 3 hari. Jadi 3 hari. Tetapi di dalam melakukan ibadah puasa, sesudahnya sempurna bilangan kita, di dalam melaksanakan ibadah puasa 1 bulan, maka kita bertakbir cukup di hari sesudahnya kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan itu. Kita sholat id, sesudahnya sholat id, kita berta'amul dan bertasamuh dengan saudara-saudara kita, terutama saudara dekat, saudara yang sering kelihatan di mata kita, yang sering bermuamalah dengan saudara-saudara kita.
Sesudahnya selesai, dan selesai pula kita takbir menggemakan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunahnya, ini sunahnya hanya sesudah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Sesudahnya selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, maka tidak seperti halnya melaksanakan sholat Idul Adha, hari raya Idul Adha. Jadi kalaulah memang ada yang takbiran sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, apakah boleh? Ya, yang namanya takbir tidak ada yang melarang. Semua takbir memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi takbir di dalam merayakan kemenangan hari raya Idul Fitri itu disunahkan hanya sampai selesai melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Walitukabbirullah, menggemakan takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus mengagungkan, mengungkapkan, mensyukuri, membesarkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa hal yang kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yaum min a'zamil ayyam walladzi ahalla lana fihi at-ta'am wa harrama 'alaina fihi as-siyam. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala 1 bulan hari, 1 bulan penuh di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita, 1, melarang untuk makan dan minum, 2, melarang berhubungan suami istri, al-imsak menahan. Tetapi sebaliknya di hari bulan Syawal, 1 di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menghalalkan, membolehkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang di saat di bulan Ramadan. Kita bertakbir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Allah. Mari kita sadar berapa banyak dan berapa besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai ujung rambut sampai kepada ujung kaki. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak ada pasarannya, nikmat yang dihargai betul-betul sangat tidak ada harganya, dan nikmat yang tidak bisa untuk diperjualbelikan. Hanya ada nikmat untuk umat manusia. Subhanallah. Betapa besar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Tapi terkadang manusia itu sendiri dia lupa kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Yang ada manusia itu hanya minta dan meminta, berdoa dan berdoa. Selalu terus dia meminta, tidak pernah mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada umat manusia. Yang lebih jauh lagi, manusia itu kufur, manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Tidak pernah nikmat itu dikurangi. Tidak pernah umat manusia nikmatnya terjadi saling tukar-menukar, atau pula saling tawar-menawar di antara satu sama lain. Manusia diberikan kesempurnaan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan nikmat manusia. Yang lebih utama, nikmat iman, nikmat Islam. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat sehat, nikmat kekuatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
melindungi kepada umat manusia. Tidak ada lain yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kenapa kita harus menggemakan takbir? Walitukabbirullah. Kita takbir, menggemakan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk la haula wala quwata. Jadi manusia adalah makhluk tidak ada daya upaya. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Dan manusia adalah makhluk yang paling lemah di antara sekian makhluk. Manusia makhluk yang tidak memiliki kekuatan. Manusia adalah makhluk yang tidak memiliki sedikit pun kesempurnaan pada umat manusia. Maka manusia adalah makhluk la haula wala quwata. Yuk kita lihat. Memang manusia selagi sehat ia sombong. Sombong. Subhanallah. Merasa gagah. Gagah aing. Gagah reang. Kalau orang Jakarta bilang gagah gue. Kalau orang Serang, orang Banten bilang gagah kita. Merasa gagah. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala mencoba memberikan ujian, hanya sedikit yang Allah berikan ujian. Sakit kepala, Masya Allah. Tidak bisa nahan betapa sakitnya kepala kita. Sehingga manusia tidak punya daya upaya. Sakit perut, kita tidak bisa menahan betapa sakitnya perut kita. Manusia pun tidak daya upaya. Kita jangan ngerasa sombong. Kalau pakai sendiri hanya kena puntung rokok aja, kaki kena puntung rokok, Masya Allah, itu ngejumplitnya kayak kerbau yang kena apa itu, lari tunggang langgang. Kenapa? Karena memang tidak punya daya upaya, baru sakit. Yang sekarang punya jabatan, mungkin dia bangga dengan bintangnya, bangga dengan kepala dinasnya, bangga dengan jabatan bupati gubernurnya, dia bangga. Tapi ingat, di balik kebanggaannya, faktor usia, dia akan pensiun dan berhenti dengan sendirinya. Begitu pula faktor waktu hanya 5 tahun, pemilu kembali 10 tahun, dengan sendirinya akan pensiun. Tidak ada yang dapat kita banggakan dalam diri umat manusia. Bangga dengan uang, hanya dia sebatas mengumpul-ngumpulkan harta. Di saat harta sudah kumpul, dia pun sendiri bingung. Bahkan harta menjadi fitnah, harta menjadi musibah, harta menjadi bencana. Manusia itu sendiri difitnah di antara satu sama lain dengan harta, sehingga harta menjadi musibah pada diri manusia itu. Manusia tidak punya daya upaya. Yang maha agung, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang memberi kekuatan kepada semua umat manusia hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari yang agung, yang mulia ini, yang pantas kita ucapkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus mengucapkan takbir, menggemakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sudah berupaya menjadi manusia yang fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa manusia adalah makhluk yang banyak zalim. Manusia makhluk yang banyak membuat kesalahan secara sengaja. Manusia makhluk yang sering membuat dirinya adalah lupa.
manusia adalah makhluk yang betul-betul dia banyak mendolimi terhadap dirinya dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia adalah makhluk yang paling gelap, diberi setetes cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah makhluk yang lemah, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya. Manusia selalu berhadapan dengan kesombongan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keagungan dan kemuliaan, kesempurnaan hanya ada pada bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 12 bulan, hanya ada di 1 bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa, mensucikan diri. Untuk melaksanakan ibadah puasa, mengakui kesalahan, bertaubat kepada Allah. Melaksanakan ibadah puasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melaksanakan ibadah puasa, menjadikan diri manusia yang sempurna dan bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha untuk mensucikan diri, berusaha untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir bulan Ramadan. 10 hari bulan Ramadan merupakan bulan ampunan dari Allah. 10 hari bulan Ramadan merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari di akhir bulan Ramadan, itqum minan nar, merupakan peleburan, penghampunan, peleburan, dan diangkatnya dari api neraka, pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala rahmah, maghfirah, dan itqum minan nar. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Maka manusia yang berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siang hari melaksanakan ibadah puasa, di malam hari ia melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Begitu pula qiraatul Quran berulang-ulang kali, membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah berupaya mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir bulan Ramadan, awal bulan Syawal ini, yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan terwujud manusia yang fitrah. Fitrahnya manusia tidak ada lain, kita ungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Di malam harinya kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. 1 bulan penuh kita selalu berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Akhir bulan Ramadan itu adalah bulan kemenangan. Kita umat yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berupaya kita menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pekerjaan kita selama bulan Ramadan itu adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya kita banyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan banyak amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum sempurna kalau kita belum tasamuh, saling maaf memaafkan. Maka dengan istilah lain adalah halal bil halal. Di 1 Syawal bulan Ramadan, di 1 Syawal sesudahnya kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tentu kesempurnaan kita
Dengan lisan kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bertemu dengan saudara dekat kita, bertemu dengan tetangga kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan kerabat kita, bertemu dengan sahabat kita. Tentu kita banyak salah sesama di antara kita. Sungguh sempurna diri kita yang sudah kita banyak mendekatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilengkapi kesempurnaannya dengan tasamuh, saling maaf memaafkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alladzina yunfiqun, mereka semua yang menafkahkan fis sarra'i wad dharra, di waktu sempit dan di waktu luang. Mereka yang menafkahkan di waktu sulit dan di waktu mudah. Mereka yang menafkahkan di waktu dalam keadaan betul-betul musibah dan dalam keadaan bahagia. Wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan menahan amarah, menahan emosional, menahan bendu di dalam hati. Banyak sekali masalah-masalah kehidupan di alam dunia yang kita hadapi, kita tahan. Terus kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afina 'anil nas, dan kita memaafkan kepada orang lain. Kita sadar, kita terkadang merasa disakiti dan kita merasa menang. Kita sadar, kita merasa terzolimi padahal kita benar. Kita sadar, kita merasa teraniaya bahwa itu adalah kemenangan kita, kebenaran kita. Tetapi kita selalu dikalahkan. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ibadah kita, salat kita, tarawih kita, puasa kita, qiraatul Quran kita, membaca Al-Quran, belum sempurna kalau kita belum saling maaf memaafkan. Tidak ada salahnya, tidak merendahkan diri kita dan tidak mengurangi amal kita. Mari kita berkunjung kepada sanak saudara kita, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari ujung kampung ke ujung kampung. Jangan sesekali kita berkata kita paling tua. Jangan sesekali kita berbicara saya yang hebat. Jangan sesekali kita berkata kita adalah yang segalanya, yang punya segalanya. Justru yang lebih tinggi merasa segalanya, yang datang kepada lebih rendah, itu adalah yang paling utama. Sempurna kita, kemuliaan kita adalah di saat kita dari surau ke surau, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari saudara ke saudara, sambil meneteskan air mata, mengucapkan takbir dan berjabat tangan, dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita berbicara sambil mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum. Itulah adalah kemenangan, arti dan makna dalam melaksanakan ibadah puasa. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita terhenti hanya ada di dalam bulan Ramadan. Jangan sesekali kita dipoles dengan hanya pada hari lebaran. Kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas hari di dalam bulan Ramadan. Oh, malam takbir bergadang, lebaran paling heboh. Dia
takbir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis lebaran, habis semuanya. Nah, ini namanya zikir musiman. Apakah bagus? Bagus aja. Tetapi kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kadzikrikum, seperti kalian semua ingat abaakum, kepada orang tua kalian semua, au asyadda dzikra, atau sekeras-kerasnya kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sesekali kita ingat kepada Allah hanya ada pada batasan di bulan Ramadan. Kecintaannya seperti kita melebihi cinta kepada orang tua. Rindunya seperti kita melebihi rindu kepada kekasih kita. Sayangnya seperti kita melebihi sayang kepada orang yang kita cintai. Itulah kita zikir, takbir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertegas kepada kita, sabbaha bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihhu wa idbaros sujud. Kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdi rabbik, dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, tasbih kepada Allah. Selalu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ada pada bulan Ramadan, bukan hanya digemakan pada hari raya Idul Fitri, tetapi sebaliknya sepanjang umur kita sampai akhir kehidupan kita. Sepanjang hari, qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, wa qabla al-ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa minal lail, di pertengahan malam, fasabbihhu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idbaros sujud, begitu pula kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam arti perintah Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah kepada Allah, kemasannya adalah zikir kepada Allah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ada pada bulan Ramadan, bukan hanya digemakan hanya ada pada 1 Syawal di hari raya Idul Fitri, tetapi sesudahnya Idul Fitri terus kita tasbih, zikir, untuk menyelimuti masalah yang jauh lebih besar dari kehidupan manusia selain kita dalam bulan Ramadan. Kenapa harus kita terus berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bulan Ramadan itu aman dan nyaman. Kenapa aman dan nyamannya? Karena kita punya pertahanan dalam hidup. Apa pertahanan hidupnya? Melaksanakan ibadah puasa. Jadi kita enak. Mau melakukan sesuatu, ada bulan Ramadan, dan kita ada pertahanan melaksanakan ibadah puasa. Tetapi selain bulan Ramadan, pertahanannya ada pada diri kita. Maka pertahanan ada pada diri kita yang mampu menahan umat manusia tidak ada lain hanyalah dengan melaksanakan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa binal laili fasabbihhu wa idbaros sujud. Terus kita berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat manusia yang meraih kemenangan, berupaya dan berlomba untuk terus menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala, itulah sebaik-baiknya manusia, dan itulah orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertegas, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Mereka yang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah, berupaya menjadi orang yang bertakwa, menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
berlomba menuju maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang mendapatkan kemenangan. Makna dari takbir dan makna dari bulan Ramadan, makna dari kita melaksanakan ibadah puasa. Mereka yang mendapatkan kemenangan, wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard, mereka semua akan dihadiahi, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Uiddat lilladzina amanu billah. Disiapkan kepada mereka semua yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasuli, dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Mereka semua yang mendapatkan, diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan dan yang memiliki kelebihan. Maka di hari raya Idul Fitri ini, kami keluarga besar Pondok Pesantren Ardaniyah dan kami selaku pengasuh Majelis Dzikir dan Fikir Ardaniyah, kami selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Ardaniyah Kota Serang, Banten, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh kemenangan, bulan yang penuh keagungan. Kita diberikan kesempatan kembali untuk terus melaksanakan ibadah puasa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat ridhonya, mendapatkan maghfirahnya, dan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami keluarga besar Pondok Pesantren Ardaniyah, keluarga besar Majelis Dzikir dan Fikir Ardaniyah mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum wa taqabbalallah siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi alfi khair. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.